ada ini apa? Ada buat motivasi, ya, bukan buat menjatuhkan, tapi buat apa nasihat kita semua. Pernah diceritakan kepada anak, ada salah satu murid Ustaz Abu Izzi, hafizahullah ta'ala. Umurnya mungkin siapa ya? Bukan, bukan yang udah kakek-kakek ya, bukan. Masih masih muda, mungkin kayak Pak Herman. Masih muda Pak ya. Nah, datang setoran waktu emang wayahnya setoran, waktunya setoran. Setoran sama Ustaz. Nggak bisa. Diomelin. Yang udah setua ini diomelin. Disuruh keluar dari masjid. Keluar. Ngapain keluar? Ngapal. Udah di luar ngapain orangnya? Ngapal. Bukan pulang. Wah, diomelin saya. Udahlah, besok nggak belajar lagi. Enggak. Keluar, ngapal, diapalin dulu. Masuk lagi, setoran. Nah, kayak gitu. Ada sebuah keharusan di dalam belajar. Apa itu? Ini tadi di antara murojaah, dan salah satunya menghafal. Menghafal itu nggak bisa dipisahkan dengan belajar. Belajar tanpa murojaah itu sesuatu yang mungkin nggak menghasilkan. Kita belajar tapi nggak ngafal. Jadi apa yang kita baca lewat, tanpa ada yang menetap gitu. Nah, ini harus diusahakan. Gimana caranya? Dan kita sudah sempat membahas materi-materi seperti ini dalam kajian adab. Hal yang membedakan kita dengan yang lain atau hal yang menjadikan kita itu punya hal yang spesial, mungkinlah boleh dikatakan kualitas kita beda dengan yang lain, itu di waktu-waktu yang memang kita punya nggak ada ikatannya, di waktu-waktu malam. Nah, itu dipakai atau enggak? Kalau kita pakai buat dunia bertambah. Kalau kita pakai buat akhirat, akhirat bertambah. Nah, dipakai buat belajar, insya Allah kualitas di dalam belajarnya juga bertambah. Misalnya nggak perlu lama-lama. Misal kita di waktu malam punya waktu berapa? Sejam, misalkan. Nah, itu digunakan betul buat apa? Murojaah atau buat menghafal dan yang lainnya. Dan itu konsisten dilakukan setiap saat. Itu Masya Allah. Jadi nggak mengandalkan belajarnya itu di waktu belajar saja, maksudnya di halakoh saja. Kalau mengandalkan waktu halakoh, yaitu paling berapa lama, dan itu pun belum tentu paham, belum tentu hafal. Nah, di halakoh, di majelis, mungkin hafal, tapi setelah itu kan boleh jadi lupa. Paham, habis itu lupa. Butuh ada nanti di rumah ingat lagi, harus merapihkan catatan lagi, atau harus menghafal lagi. Nah, itu harus ada terus dalam proses belajar. Butuh dikeluarin nggak ya? Nggak saya. Itu buat motivasi aja Pak. Emang kalau sih emang cara mengajar cuma jadi yang duduk juga bukan yang yang dikit diomongin untal gitu, enggak. Emang yang punya hati keteguhannya itu luar biasa. Nah, kita lanjut ya. Ada contoh kalau nggak salah. Contoh belum dibahas ya. Contoh-contoh terkait dengan asmaul af'al. Nah, ini kita artikan saja karena umumnya kemarin sudah kita bahas ya. Misal penggunaan dalam kalimat atau jumlah. 1. Hayhata ma taqulu. Hayhata ma taqulu. Apa artinya hayhata? Nah, telah jauh atau jauh sekali. Telah jauh. Ma taqulu, apa yang kamu katakan. Hayhata ma taqulu. Telah jauh apa yang kamu taqulu katakan.
Kalau misalkan ada sebagian kita berbicara tentang suatu topik cuma ngalor ngidul dan itu udah terlalu jauh ngacoknya misalnya. Maka katakan apa? Hayhata ma taqul. Hayhata ma taqul. Telah jauh apa yang kamu katakan. Yang kedua, hayya 'alas salati. Hayya apa artinya? Kemarilah. 'Alas salat pada salat. Iyyaka wal ghuluwa fid dini. Iyyaka wal ghuluwa fid dini. Iyyaka apa artinya? Hati-hatilah. Wal ghuluwa terhadap ghulu, berlebihan, fid dini di dalam agama. Hati-hatilah terhadap berlebih-lebihan di dalam ad-din, di dalam agama. Yang keempat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum apa artinya? Berpegang teguhlah bisunnati dengan sunnahku. Dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ada yang terlewat artinya? Dengan sunnahnya. Sunnah yang pertama, yang kedua? Yang pertama, dengan sunnahku. Berpegang teguhlah bisunnati dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidun atau khulafa'ir rasyidin. Nah. Sudah? Yang ketujuh, dari isim-isim yang mabni, ada istilah ba'dul dzarf. Ba'dul dzarfi. Ba'dul dzarf. Apa artinya ba'dul dzarf? Ba'du itu artinya sebagian. Al-dzarfi katakan apa zaraf. Apa itu zaraf? Zaraf itu keterangan waktu atau tempat. Zaraf apa? Keterangan waktu atau tempat. Misalkan contoh keterangan waktu seperti apa? Yaumun. Apa yaumun? Hari. Apalagi? Syahrun. Bulan. Apalagi? Usbu. Apa usbu? Pekan. Amsi apa? Kemarin. Sa'ah. Jam. Amama. Di depan. Fauqa. Di mana? Di atas. Tadi duna di bawah atau tahta di bawah dan yang lainnya. Nah, cuma dari sekian banyak keterangan waktu atau tempat itu ada yang mabni. Keterangan waktu dan tempat itu banyak. Nanti ada pembahasannya di isim-isim yang nasab di pembahasan nahwu. Nah, cuma dari sekian banyak keterangan waktu dan tempat tadi ada yang mabni.
Dan yang mabni itu kita istilahkan dengan ba'dul dzarf, sebagian dzaraf, sebagian dari keterangan waktu dan tempat. Ada. Nah, di sini beliau contohkan berapa? 3. Al-ana, anifan, amsi. Al-ana, kemudian anifan, kemudian amsi. Nah, apa arti al-an? Sekarang. Al-an, sekarang. Apa arti anifan? Anifan apa artinya? Tadi. Tadi. Amsi, kemarin. Nah, ini semuanya insya Allah ada dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz ini ada dalam Al-Quran. Ba'du dzarf, sebagaimana yang disebutkan, ini termasuk isim mabni. Artinya semuanya dari kata-kata yang ini melazimi satu bentuk. Yang pertama, al-ana, dia dikatakan mabni. Alasannya karena dia ba'du dzarf, termasuk ba'du dzarf. Apa tanda mabninya? Fathah. Dia akan melazimi bentuk ini terus. Enggak ada nanti al-anu atau al-ani. Kemudian anifan dikatakan mabni karena dia ba'du dzarf. Apa tanda mabninya? Harokat, lihat harokat di sini. Harokat. Harokat. Kalau alif di sini namanya alif mutlak. Alif di sini untuk menyertai tanwin an. Kayak misalkan Muhammadan, nasab. Tandanya apa? Fathah, bukan dikatakan sukun. Alif ini bukan ini ya. Alif ini cuma nemenin ini. Yang inti di sini ini apanya? Ininya, fathahnya. Kalau ada harokat an, in, un, atau kalau ada harokat an, terus ada alif, jangan dilihat alifnya, harokatnya. Nah, alif di sini untuk menyertai an. Nah, untuk menyertai tanwin an-nya. Kalau un atau in biasanya nggak ada alifnya. Anifan. Nah, kemudian amsi. Amsi mabni. Dikatakan mabni kenapa? Nah, karena dia jenisnya ba'du dzarf, sebagian dzarf. Tandanya kasrah. Maka selalu nanti dibaca amsi. Tahu dari mana nanti kita kalau misalkan baca atau dengar ini termasuk isim mabni, bagiannya dari ba'du dzarf atau jenisnya ba'du dzarf. Tahu dari mana? Ada ciri-cirinya? Ngafal ya. Nggak bisa dicirikan dengan apa? Oh, ini ada alif lamnya, atau oh ini ada tanwinnya, dan seterusnya. Enggak. Tapi harus dihafal. Kalau kita tahu ini termasuk bagian dari ba'du dzarf yang mabni, maka kita katakan dia mabni. Tapi kalau ini kita tahu dzaraf, tapi bukan dzaraf yang mabni, maka jangan dimasukkan ke sini. Seperti apa? Kata yaumun. Kata yaumun, hari. Itu keterangan waktu atau tempat? Waktu. Artinya dia dzaraf. Hanya saja enggak mabni. Yaumun enggak mabni. Terkadang dibaca yauman, terkadang dibaca yaumin. Begitu juga apa? Misalkan syahrun. Syahrun. Apa syahrun? Bulan. Nah, syahrun ini dzaraf, keterangan waktu juga. Terkadang dibaca syahrun, terkadang dibaca syahran, terkadang dibaca syahrin, dan seterusnya. Nah, nanti pembahasannya, sisa dari pembahasan dzarafnya nanti akan dibahas di pembahasan isim-isim yang nasab. Nah, di situ sebagaimana ditulis oleh penulis, disyaratkan oleh penulis, nanti dibahas lagi di isim yang nasab. Nanti banyak sekali isim-isim keterangan waktu dan tempat. Nah, nanti untuk fullnya bisa dilihat di sana apa saja isim keterangan waktu dan
tempat, bisa dihafal. Nah, kemudian selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan isim-isim yang mabni, ada yang namanya al-adad atau al-a'dad al-murakkab. Kalau di sini bahasa beliau, bahasa penulis, al-a'dad al-murakkab. Nah, walaupun secara istilah, ana lebih pas kalau mengatakan ini al-a'dadu al-murakkabatu dengan ditambah apa? Tak marbutah. Nah, cuma kita pakailah istilahnya. Al-a'dad al-murakkab kalau diartikan secara bahasa, al-a'dad itu artinya bilangan-bilangan. Bilangan. Al-murakkab itu artinya yang disusun. Al-a'dad itu bilangan-bilangan. Al-murakkab itu yang disusun, ditarkib, disusun. Itu arti perkata. Cuma yang dimaksud dengan al-a'dad al-murakkab atau dengan bahasa lain, bahasa sederhananya apa? Adat murakkab. Adat murakkab. Bahasa sederhananya adat murakkab itu bilangan antara 11 sampai 19 kecuali 12. Jadi apa? Bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Kecuali 12. Nah, kenapa dikatakan al-a'dad al-murakkab, bilangan-bilangan yang disusun? Karena memang bahasa Arabnya 11 sampai 19 itu nanti perpaduan antara satuan dengan puluhan, antara satuan dengan 10, antara satuan dengan 10. Misalkan kita ambil contoh 11, apa bahasa Arabnya? Misal apa? Ahada asyara. Ahada asyara. Ahada ini dari kata ahadun. Berapa? 1. Asyara ini dari kata asyarun. Berapa? 10. 1 sama 10 berapa? 11. Nah, ahada asyar 11. Nah, ini kan susunan kan? Nah, susunan seperti ini, susunan dari berapa kata? 2 kata seperti ini, yang ada dari bilangan 11 sampai 19, itu dikatakan istilahnya namanya adat murakkab. Dan setiap adat murakkab itu mabni. Setiap adat murakkab mabni. Untuk pertemuan kali ini kita akan berikan isyarat saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita bilang semuanya ya. Dari 11 sampai 19 untuk yang mudzakkar buat yang laki-laki dan untuk yang muannats buat yang perempuan. Nah, bilangan juga nanti ada mudzakkar, ada muannats. Nah, cuma agak panjang mau ditulis semuanya, waktunya mungkin enggak cukup. Nah, kita sebutkan aja yang poin-poin yang pentingnya dulu di awal. Ahada asyara. Kemudian yang keberapa? Ini kita ambil contoh lagi satu. Misal 13. Salasata asyara. Salasata
asyara. Perpaduan antara bilangan berapa ini? Salasah 3 dengan asyara 10. Jadinya berapa? 13. Nah, ini istilahnya adat murakkab. Bilangan yang murakkab. Apa murakkab? Disusun. Cuma istilah ini hanya berlaku untuk bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Nanti di bilangan 20 ke atas itu tetap masih ada susunan-susunan. Hanya saja apa? Enggak masuk ke kategori adat murakkab. Adat murakkab mabni. Ya. Adat murakkab apa? Mabniyun. Mabni. Kalau ditanya apa tanda mabninya? Kalau ditanya apa tanda mabninya? Dari awal pembahasan isim-isim yang mabni selalu kita perhatikan apanya? Tanda mabninya. Lihatnya di mana? Nah, di harokat terakhirnya. Nah, kalau adat murakkab kan ini dua kata. Tanda mabninya dilihat dari mana? Yang mana? Yang ini? Enggak. Yang mana? Hah? Nah, dari hafalan. Ini kan tanda apa? Ini kan mabni. Mabni itu kan ada tanda. Yang namanya mabni itu kan melazimi bentuk tertentu atau harokat tertentu kan di akhirnya. Nah, harokat apa yang dilazimi di al-adat murakkab? Taunya dari mana? Lihatnya dari mana? Nah, mana? Dari sini. Yang mananya? Semuanya. 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 Apa ininya doang? Nah, perhatikan di sini. Adat murakkab itu kan dua kata. Maka nanti dikatakan mabninya di setiap akhir katanya. Di akhir salasah dan di akhir. Jadi tandanya ini ada istilah baru, bukan bidah ya. Istilah baru maksudnya belum dipelajari, cuma udah ada. Apa maksudnya? Ada istilahnya fathul juz'aini. Apa? Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Arab dulu. Fathul juz'aini. Fathul juz'aini artinya memfathah memfathah apa? Juz'aini dua bagiannya. Dua bagian. Kita punya dua kata. Kedua bagian ini di fathah. Misal ahada asyara. Tanda mabninya apa? Fathul juz'aini. Salasata asyara. Tanda mabninya apa? Fathul juz'aini. Kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia, memfathahkan dua bagian katanya. Apa maksudnya memfathahkan dua bagian katanya? Ini, kata yang pertama fathah, kata yang kedua fathah. Nah, istilah ini namanya apa? Fathul juz'aini. Memfathah dua bagiannya. Nah, ini tanda mabni dari adat murakkab. Ini tanda mabni dari adat murakkab. Bagiannya. Kita ambil contoh lagi misalkan 19. Tis'a asyrata. Tis'a asyrata. Berapa? 19. Nah,
Tis'a asyrata ini termasuk adat murakkab. Maka mu'rab atau mabni? Mabni. Pertanyaannya, apa tanda mabninya? Apa jawabannya? Fathul juz'aini. Ini selalu fathah ya, nggak ada harokat lain. Dia nggak ada dhammah, nggak ada kasrah. Di semua adat murakkab itu tanda mabninya ini, fathul juz'aini, memfathah dua bagian katanya. Mana yang di fathah? Tis'a, A-nya. Asyrata, tanya. Nah, itu dua bagiannya. Kenapa? Apa? Ini mau tanya. Itu salah satu asyara. Hah? 30 nanti apa? Salasun bahasa Arabnya. Yang mana? Ini enggak 30. Nanti apa? Bahasa Arabnya 20 misalkan apa? Ishruna. 30 salasuna. 40 arba'una. 50 khamsuna. 60 sittuna. 70 sab'una. 80 sama nuna. Asal hafal apa? Satuannya, insya Allah buat puluhannya gampang. Hafal wahid, wahidun, apa? Satu. Kayak anak-anak itu hafal nggak? Isnani, dua, terus sampai apa? 9. Hafal nggak? Kalau hafal itu, insya Allah buat puluhannya mudah. Nanti kita bahas. Saran. Ada yang udah semangat mau asaran. Nah, cuma nih, perhatikan dulu. Bilangannya yang namanya adat murakkab itu 11 sampai 19, kecuali 12. 12 enggak dikatakan nanti isim mabni. Maksudnya enggak dikatakan isim mabni, enggak pure mabni. Nanti ada dari bilangan 12 itu yang mu'rabnya. Makanya dikatakan kecuali. Contoh apa? Apa 12? Isna asyara. Isna asyara. Nah, coba perhatikan. Ini agak beda dikit nih. Isna itu dari kata isnani. Apa? Isna, bahasa isna itu kalau di buku ada di mana? Dua yang terakhir itu. Dua yang terakhir ya. Contoh yang dua terakhir itu ada Ja'a isna asyara taliban. Ja'a isna asyara taliban. Nah, isna asyara itu perpaduan antara isnani dengan asyara. Isnani apa? Plus asyarun. Nah, isnani ini isim apa? Musanna. Nah, ini diakhiri dengan alif nun, isim musanna. Nah, ketika diidhafahkan ke asyara, ini hilanglah apanya? Nunnya. Hilanglah nunnya. Jadilah isna asyara. Nah, kemudian dari segi mu'rab mabninya, kenapa tidak dikatakan mabni sebagai adat murakkab? Karena apa? Kata yang pertama ini dipastikan mu'rab. Dia beda dengan yang lain. Kalau yang lain tadi ahada, salasata, tis'a langsung dimabnikan. Tapi kalau 12, duanya masih dikategorikan masih dikategorikan mu'rab sebagai isim musanna. Makanya nanti dibacanya isna. Nah, isna ini kondisi rofa. Terkadang nanti dibaca selain isna apa? Isnai. Pakai ya nun. Kadang kan alif nun. Itu untuk rofa. Nanti pakai ya nun untuk nasab atau jar. Maka nanti bisa dibaca isnai asyara. Isnai asyara. Dari kata apa tadi?
isnaini. Dari kata isnaini, ketika disandarkan atau disambungkan ke asyara, hilang apanya? Hilang nunnya. Jadi isnai. Isnai. Ini agak panjang, nanti kita bahas lagi. Nah, nanti bilangan 12 enggak dikategorikan sebagai mabni. Dia mu'rab. Jadi nanti isnani bisa berubah-berubah. Terkadang diakhiri alif, terkadang diakhiri ya. Nah, adapun asyarohnya mabni. Baru asyarohnya mabni. Apa tanda mabninya? Fathah. Nah, ini ingat-ingat ya. Jadi kata yang pertama isnaninya itu mu'rab. Kata yang kedua asyarohnya mabni. Apa tanda mabninya? Fathah. Nah, gimana itu nyatetnya? Biar nggak lupa. Sekarang ngerti kan? Nah, besok-besok belum tentu ngerti. Masih ingat? Apa? Iya, makanya gimana nyatetnya? Nah, jadi apa dibuat catatan di isna asyara tadi, isnani mu'rab. Isnani mu'rab. Sebagai isim musanna. Kemudian asyaranya mabni dengan fathah. Isnani mu'rab sebagai isim musanna, kemudian asyaranya apa? Mabni dengan fathah. Nah, buat catatan sendiri lah. Antum lebih ngerti bahasa antum sendiri. Nggak mesti sama seperti yang kita sebutkan. Intinya paham kalau di sini isna asyara ini nggak masuk bagian adat murakkab yang mabni. Isna mu'rab dan asyara mabni. Jadi nggak dikatakan apa? Mabni dengan fathul juz'ain. Nggak. Tapi dikatakan apa? Isnani apa? Mu'rab. Dia rafa, nasab atau jar, nanti tergantung amil yang masuk ke dia. Baru nanti asyaranya apa? Mabni, tandanya fathah. Nah, ini sebagian kecil terkait dengan pembahasan adat murakkab. Jadi yang perlu dipahami di sini pertama, apa itu adat murakkab? Apa itu adat murakkab? Jadi adat murakkab itu apa? Apa adat murakkab? Nah, bilangan dari kalau yang tadi bilangan tersusun itu arti apa? Perkatanya ya dalam bahasa Arab. Cuma istilah adat murakkab apa yang dimaksud? Nah, itu adat murakkab. Bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Yang kedua, adat murakkab itu apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Itu yang harus dipahami. Yang ketiga, apa tanda mabninya? Fathul juz'aini. Fathul juz'aini. Memfathah dua bagian. Nah, lalu bagaimana dengan bilangan 12 yang katanya nggak masuk ke adat murakkab? Maka kita katakan apa? Isnani mu'rab sebagai isim musanna, asyara mabni dengan tanda fathah. Dah, itu yang perlu dipahami. Nanti kita pas masuk ke contoh insya Allah lebih paham. Cuma sebelum masuk ke contoh nanti awal besok ya, kita sebutkan dulu apanya? Isim-isim atau adat murakkab buat yang mudzakkar dan yang muannas. Dari berapa? 11 sampai 19 insyaallah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Pak? Isim mu'rab untuk menentukan dia tandanya pakai
dhamma, fathah atau kasrah di isim mufrad, atau di sini pakai alif, nun atau ya nun di isim musanna, itu tergantung amil. Jadi tergantung apa yang masuk ke dia. Nah, karena apa? Tanda ini kaitannya dengan kondisi katanya atau status katanya atau i'rab katanya. Kalau dia di i'rab rafa, maka pakainya alif nun. Tapi kalau di i'rab nasab atau jar, maka pakainya ya nun. Maka nanti dilihat dulu kata sebelumnya apa. Misal kalau kata sebelumnya ada fi. Fi itu amil apa? Jar. Maka nanti isnaninya harus diubah jadi kondisi jar. Tandanya pakai tanda jar. Kalau alif tanda rafa. Kalau jar tandanya apa? Kalau kasar isim mufrad. Ya nun, isim musanna. Ini kan isim musanna nih. Nanti kita pelajari. Nah ini kan isim isnani, ini kan isim mu'rab. Belum kita bahas ini. Nah, nanti setelah selesai semua isim mabni, kita kumpulkan semua isim-isim yang mu'rab beserta dengan tandanya. Jadi kita tahu nih kalau rofa jenis isimnya ini, tandanya ini. Kalau rofa jenis isimnya yang lain, tandanya beda lagi dan seterusnya. Yang mu'rab itu pasti apa? Pasti berubah. Lawan dari mabni ya. Lawan dari mabni. Dan perubahan isim itu nggak mesti satu. Berubahnya nggak dhammah, fathah, kasrah, ta gitu. Nggak itu doang perubahannya. Terkadang pakai alif nun. Alif nun berubah jadi ya nun, ya nun. Terkadang waw nun berubah jadi ya nun di jamak mudzakkar salim misalkan. Atau berubahnya itu dari waw ke alif ke ya. Seperti dalam kata abu. Abu nanti kita istilahkan itu namanya nanti asmaul khamsah, isim yang 5. Ada isim yang 5, dia rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Abu dibaca aba, dibaca abi. Pernah jumpa nggak? Kalau ada Ustaz kita yang lagi baca hadis, terkadang ketika baca Abu Hurairah dibaca Abu Hurairah, terkadang Aba Hurairah, terkadang Abi Hurairah. Pernah nggak? Kok kadang dibaca Abu Hurairah, kadang dibaca Aba Hurairah. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ternyata perubahan ini karena sebab apa? Amil. Ada amil sebelumnya yang menyebabkan dia rofa, maka dibacanya Abu. Ada amil yang menyebabkan dia nasab, maka dibacanya Aba. Ada alifnya. Ada amil yang menyebabkan dia jar, maka disebut apa? Abi, ada ya-nya. Nah, ini isim mu'rab namanya. Nah, nanti ini kita bahas secara khusus, nanti kita kumpulkan semua di mana? Pembahasan isim mu'rab setelah selesai. Nah, jadi Pak, tadi ini melihatnya pakai alif atau pakainya dari mana? Dari amil yang masuk. Amil apa yang masuk? Rafa, maka alif. Amil nasab atau jar, maka pakai ya. Itu ya Pak ya? Tetap. Ahada asyara misalkan ada amil rafa dibaca ahada asyara. Ada amil nasab ahada asyara. Ada amil jar ahada asyara. Kenapa? Karena dia apa? Mabni. Karena jenisnya adat murakkab dan adat murakkab itu mabni. Mau kemasukan amil apapun bentuknya ya seperti itu, nggak berubah. 8. Heeh. Ya, benar. Nah, ini yang kita ingatkan dari awal. Jadi, kaitannya mu'rab mabni itu dengan amil. Nah, hanya saja bedanya apa mu'rab dengan mabni? Ketika ada amil masuk ke isim mu'rab, bakal berubah. Nah, kalau ada amil masuk ke isim mabni, nggak bakal berubah. Bentuknya itu. Nanti kita contohkan di contoh-contoh yang ada. Dan sebagiannya sudah. Ya, sudah banyak contoh yang lewat terkait dengan apa? Ada amil, terus dia nggak berubah. Kayak kemarin misalkan yang panjang kita bahas di masalah apa? Yang terkait dengan kata Muhammad dengan kata hadza.
Hadza rafa ya dibaca hadza. Hadza nasab dibaca hadza. Hadza jar dibaca hadza. Nah, udah kan ini ya? Insyaallah. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ada lagi? Nah, cukup ya. Nah, nanti kita lanjut lagi potongan dari pembahasan adat murakkab di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.